Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah berada di bulan September. Ada sesuatu yang sangat membanggakan di tahun ini, khususnya di tahun 2024. Salah satunya adalah pelaksanaan HUT RI ke-79, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara hibrid. Dan tentunya tahun ini sangat berbeda dan salah satu sejarah yang paling luar biasa dalam sepanjang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian untuk tahun ini juga suatu kebanggaan buat kita. IKN merupakan salah satu. Kemudian untuk tahun ini kita juga sudah melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN, dan IKN merupakan salah satu wajah baru Indonesia di mata dunia yang nantinya akan menjadi transformasi nasional menuju NKRI maju. Perlu digarisbawahi, pada HUT ke-79 Republik Indonesia, rakyat Indonesia diingatkan ihwal perjalanan panjang bangsa dalam meraih kemerdekaan dan kemandirian. Perayaan kemerdekaan terasa lebih terkesan terutama karena rakyat berada di tengah-tengah transformasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni pembangunan IKN itu sendiri. Paradigmanya menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Kalau kita lihat pembangunan Indonesia saat ini itu sangat pesat dengan adanya IKN ini. Kemudian pembangunan IKN juga disoroti oleh seluruh dunia. Untuk tujuan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat diupayakan dalam pembangunan IKN ini. Pertama, pengembangan teknologi sebagai pilar kemajuan sosial ekonomi. Dengan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, Indonesia bertekad untuk tidak saja mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, tetapi juga menjadi katalisator sektor teknologi itu sendiri. Investasi terkait menunjukkan Indonesia siap berkompetisi dalam ekonomi digital global. Hal itu merupakan langkah real menuju peningkatan daya saing nasional yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang merata. Kedua, reformasi dan digitalisasi birokrasi melalui efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Birokrasi yang selama ini dianggap lambat dan berbelit-belit, kini wajib berubah dan dirombak menuju efisiensi dan transparansi, dan ini tidak bisa kita tawar. Sebab dengan digital birokrasi, pelayanan publik tidak lagi menjadi beban, melainkan fasilitator utama dalam kehidupan masyarakat. Proses perizinan yang dipersingkat, layanan terpadu yang berbasis digital, dan sistem pengawasan yang ketat sigap merupakan upaya wujud birokrasi yang responsif dan akuntabel. Itu merupakan sebuah karakteristik smart city juga. Ketiga, membangun masa depan berkelanjutan melalui smart city dan green city. Nah, IKN dirancang sebagai kota pintar dan kota hijau yang notabene bagi pengembangan kota-kota lainnya di Indonesia. Konsep tersebut tidak boleh hanya sekedar jargon, tetapi mesti diwujudkan melalui desain kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dan saat ini yang sudah terrealisasi adalah kereta tanpa rel yang sudah ada di ibu kota Nusantara. Itu merupakan salah satu wujud dari contoh smart city. Penggunaan energi terbarukan, sistem transportasi ramah lingkungan, dan pengolahan limbah yang canggih
adalah beberapa elemen yang wajib menjadi prototipe IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. Hal itu adalah bukti real bahwa Indonesia berkomitmen untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan berkontribusi dalam menjaga kesehatan alam atau bumi. Keempat, menciptakan clean government dan good government. Komitmen terhadap clean government dan good government mesti menjadi fondasi seluruh upaya pembangunan di IKN. Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan efektif dalam pengelolaan sumber daya merupakan keharusan untuk mewujudkan visi besar IKN. Pada saat yang sama, dengan penerapan teknologi digital dalam setiap aspek pemerintahan, IKN akan menjadi kiblat pemerintahan yang baik dengan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, mengusahakan kesejajaran NKRI dengan negara-negara maju lainnya. Ini adalah poin utama dari keempat upaya di atas. Bagaimanapun, refleksi pada HUT RI ke-79 adalah momentum yang tepat menegaskan kembali tekad sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Pembangunan IKN jangan sampai sekedar mega proyek infrastruktur, melainkan simbol dan transformasi nasional yang akan membawa Indonesia menuju era baru. Era baru yang dimaksud ialah era di mana NKRI tidak hanya menjadi pengikut dan dilabeli sebagai banana country, tetapi menjadi pemimpin di kancah internasional dari segi politik maupun ekonomi. Semua pihak harus saling ulur tangan merealisasikan era di mana Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia, baik dalam hal teknologi, tata kelola pemerintahan, maupun kualitas hidup masyarakatnya. Sekali lagi, IKN bukan hanya tentang proyek pemindahan ibu kota legasi Jokowi, melainkan proyek menciptakan mesin penggerak ekonomi yang akan memberikan dampak luas dan mendalam bagi seluruh negeri. Dengan semangat gotong royong dan optimisme, mari kita wujudkan visi besar tersebut. Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan bukan lagi impian, tetapi realitas yang sedang kita bangun bersama.